Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut merupakan video tentang sistem konsinyasi yang saya ambil dari channel Rina Handayani. Selengkapnya video bisa ditonton di channel tersebut. Penjualan produk dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Yang kedua, perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. 2. Penjualan dengan sistem konsinyasi. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Sistem konsinyasi umumnya dilakukan oleh pedagang besar ke pedagang yang lebih kecil untuk menjual produknya sebagai bagian dari strategi marketing. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi: yang pertama, nama pihak pemilik barang konsinyor; yang kedua, nama pihak yang dititipi barang konsinyi; yang ketiga, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan; yang keempat, ketentuan penjualan; dan yang terakhir, ketentuan komisi atau yang disebut keuntungan yang akan diperoleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang atau yang disebut penjualan secara langsung, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapannya. Ciri atau karakteristik sistem konsinyasi. 1. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat konsinyor. 2. Pengiriman barang konsinyasi tak mengakibatkan timbulnya pendapatan bagi pengamanat maupun komisioner konsinyi sampai barang terjual kepada pihak ketiga. 3. Pengamanat bertanggung jawab penuh terhadap biaya mulai dari pengiriman sampai barang terjual. 4. Komisioner berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang titipan tersebut. Keuntungan sistem konsinyasi. 1. Keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik barang konsinyor. 1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja SDM. 2. Bisa lebih fokus meningkatkan kualitas produk. 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. 4. Bisa mempelajari dan mengadaptasi strategi penjualan orang lain. 2. Keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik toko konsinyi. 1. Resiko kerugian relatif kecil, karena jika tidak laku, produk bisa dikembalikan ke pemilik produk. 2. Bisa memilih produk beraneka ragam. 3. Mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. 5. Kerugian sistem konsinyasi. Kerugian bagi pemilik produk atau konsinyor. 1. Resiko kerugian atau modal produk dan biaya produksi yang cukup besar. 2. Tidak dipromosikan secara maksimal oleh konsinyi. 3. Uang penjualan produk tidak dapat langsung diterima. Kerugian bagi penjual atau konsinyi. Biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang atau konsinyor. 6. Kewajiban konsinyi dalam konsinyasi. 1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat. 2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. 3. Mengelola secara terpisah, baik dari segi fisik maupun administratif, terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. 4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. 7. Hak konsinyi dalam konsinyasi. 1. Untuk mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi. Kedua,
untuk dapat memberikan jaminan kepada pelanggannya atas barang-barang komisi yang terjual, dan pengamat wajib untuk menanggung beban jika ada kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-barang konsinyasi yang telah diberikan jaminan oleh komisioner kepada pelanggannya. 3. Untuk bisa menjamin pemasaran barang-barang konsinyasi, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. 8. Jenis konsinyasi. Jenis konsinyasi ada 4. Yang pertama, konsinyasi bidang fashion. Contohnya seperti baju, tas, dan sepatu. Yang kedua, konsinyasi makanan dan minuman. Yang ketiga, konsinyasi media cetak. Dan yang keempat, konsinyasi obat-obatan. 9. Strategi konsinyasi. A. Memperhatikan kualitas konsinyasi. Memilih konsinyi bisa dilakukan dengan semacam proses seleksi agar nantinya bisa didapatkan konsinyi yang terbaik, maka seluruh produk yang dijual bisa semakin laris di pasaran. B. Meningkatkan kualitas produk. Barang yang tidak laku di pasaran bisa jadi dikarenakan kualitas produk yang tidak begitu bagus, sehingga minat beli konsumen terhadap produk menjadi semakin berkurang atau menurun. Maka dari itu, kualitas produk harus diutamakan dan diperhatikan, sebab kualitas produk turut menjadi faktor alasan bagi konsumen untuk memilih produk tersebut. C. Memahami kebutuhan pasar. Penciptaan produk bisa dilakukan dengan membuat barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen, sehingga produk nantinya akan semakin laris di pasaran. 10. Permasalahan konsinyasi. 1. Produk tidak laku. Salah satu permasalahan yang sering muncul bagi seorang penjual adalah barang yang dijual tidak laku di pasaran, sehingga bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, produk sebaiknya dibuat dengan didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen, agar produk semakin laku, karena bisa menciptakan solusi bagi konsumen yang menggunakannya. 2. Penerimaan pembayaran lambat. Penerimaan pembayaran umumnya hanya bisa dilakukan di periode tertentu. Periode pembayaran ini juga biasanya dilakukan oleh konsinyi sesuai dengan waktu yang memang tepat baginya, yaitu jika produknya sudah habis atau sudah mendekati masa expired. 11. Mengatasi permasalahan dalam konsinyasi. A. Kreatif dan inovatif. Untuk menciptakan produk yang membuat konsumen tidak bosan dan bisa semakin tertarik pada yang dibutuhkan, kreativitas dan inovasi, maka produk yang dijual nantinya akan semakin laku di pasaran dan bahkan terjual habis. B. Memilih konsinyi yang tepat. Produk yang dijual bisa menjadi tidak laku karena salah konsinyi atau pihak pedagang kecil yang tidak tepat. Untuk mengatasi hal ini, konsinyur bisa memilih konsinyi dalam lebih selektif sehingga bisa menemukan konsinyi yang memang bisa memasarkan produk secara efektif dan kontinu. C. Melakukan kesepakatan di awal. Kesepakatan perlu dibentuk oleh pihak konsinyur dan konsinyi. Yang dilakukan di awal tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Beberapa hal yang perlu disepakati di awal seperti metode pembayaran dan metode pengambilan stok dari konsinyi pada konsinyur. 12. Melakukan sistem konsinyasi. A. Alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain: 1. Komisioner terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut. 2. Komisioner terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga. 3. Kebutuhan akan modal dapat dikurangi. B. Alasan-alasan konsinyur untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. 1. Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran. 2. Resiko-resiko tertentu dapat terhindar. Misalnya, komisioner bangkrut, maka barang konsinyi tidak ikut disita. 3. Harga eceran. Harga eceran barang tersebut lebih dikontrol.
Isi perjanjian sistem konsinyasi. 1. Adanya frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. 2. Terdapat syarat-syarat penjualan kepada langganan. 3. Kapan komisi harus diberikan. 4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. 5. Bagaimana komisi untuk komisioner harus dihitung. 6. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner akan diganti oleh pengamanat. 14. Pembagian keuangan. A. Penyalur atau pemilik toko akan menjualkan barang titipan dengan nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapatkan dari pemilik barang atau produk, dan selisihnya menjadi laba untuk si penyalur. B. Pemilik barang sudah menentukan harga jualnya, dan orang yang sebagai penyalur atau pemilik toko mendapat dari persentase barang yang telah terjual, misalkan 10% sampai 20%. 15. Hal yang harus diperhatikan dalam konsinyasi. A. Lokasi harus strategis. B. Target market yang sesuai. C. Sistem pencatatan harus rapi. D. Selektif memilih konsinyi. E. Melakukan evaluasi dengan cara pengecekan rutin pada produk. F. Memberikan apresiasi pada konsinyi atas keberhasilannya. 1. Penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual dinamakan penjualan. A. Sistem trade selling. B. Sistem konsinyasi. C. Sistem multi-level marketing. D. Sistem missionary selling. E. Sistem party plan. Nomor 2. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Ketentuan penjualan. B. Nama pihak yang dititipi barang. C. Strategi pemasaran oleh pihak konsinyi. D. Nama dan ketentuan teknik barang yang dititipkan. E. Ketentuan keuntungan yang akan diperoleh toko. 3. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri atau karakteristik sistem konsinyasi yaitu: A. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat konsinyor. B. Pengiriman barang konsinyasi tak mengakibatkan timbulnya pendapatan bagi pengamatan maupun komisioner atau konsinyi sampai barang terjual kepada pihak ketiga. C. Pengamanat bertanggung jawab penuh terhadap biaya mulai dari pengiriman sampai barang terjual. D. Komisioner berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang titipan tersebut. E. Konsinyi bertanggung jawab atas barang yang tidak terjual habis dengan batas waktu yang ditentukan. 4. Pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual disebut A. Konsinyor. B. Konsinyi. C. Konsinyasi. D. Komisioner. E. Produsen. 5. Di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan sistem konsinyasi bagi konsinyor adalah: A. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja atau SDM. B. Bisa lebih fokus meningkatkan kualitas produk. C. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. D. Resiko kerugian biaya produksi yang relatif kecil. E. Bisa mempelajari dan mengadaptasi strategi penjualan orang lain. Soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan hak konsinyi dalam sistem konsinyasi adalah: A. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. B. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. C. Mengelola secara terpisah, baik dari segi fisik maupun administratif, terhadap barang-barang milik pengamanat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. D. Untuk mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi. E. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. 7. Berikut ini yang bukan merupakan isi perjanjian sistem konsinyasi adalah:
A. Adanya frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamat. B. Terdapat syarat-syarat penjualan kepada langganan. C. Strategi penjualan harus sesuai arahan dari konsinyor. D. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. E. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamat. 8. Di bawah ini merupakan jenis-jenis konsinyasi kecuali A. Bidang fashion, B. Bidang peternakan, C. Makanan dan minuman, D. Media cetak, E. Obat-obatan. 9. Alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi adalah A. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. B. Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran. C. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan, misalnya komisioner bangkrut, maka barang konsinyasi tidak ikut disita. D. Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol. E. Bisa memiliki produk yang beraneka ragam. Berapa hal yang harus diperhatikan dalam konsinyasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Lokasi harus strategis, B. Target market yang sesuai, C. Sistem pencatatan harus rapi, D. Selektif memilih konsinyi, E. Melakukan kesepakatan di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.